Siapa calon presiden yang akan didukung oleh Partai Buruh? Pertanyaan ini termasuk yang paling sering ditanyakan. Untuk menjawab hal itu, ada baiknya kita simak penjelasan Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, dalam video berikut ini. Tidak mencalonkan, tidak mendukung, tidak memilih calon presiden manapun. Baik paslon 01, paslon 02, paslon 03. Tidak ada satupun capres dan cawapres yang dilakukan pendekatan oleh Partai Buruh bersedia melakukan kontrak politik. Partai Buruh haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Ketika Serikat Buruh dan didukung oleh Partai Buruh melakukan perjuangan upah, di mana upah minimum lebih rendah kenaikannya dibandingkan kenaikan upah PNS TNI Polri, tidak ada satupun capres dan cawapres yang mendukung perjuangan Serikat Buruh dan Partai Buruh. Jadi agak berat bagi kami memutuskan siapa capres dan cawapres. Ini menunjukkan keperpihakan kepada pemilik modal. Semua paslon, capres dan cawapres lebih kepada pemilik modal. Tapi kepada buruh sangat kurang perhatiannya. Padahal jumlah buruh menurut Susenas, survei nasionalnya BPS itu 57 juta orang. Saya kira tahun 2023 ini merupakan tahun penting dalam politik Indonesia, termasuk untuk kaum buruh. Dalam situasi ini, ketiga calon presiden yang muncul di panggung politik nasional, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, tampaknya tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan kaum buruh. Meski masing-masing kandidat menyampaikan janji dan platform politik mereka, ada kesenjangan yang nyata antara retorika kampanye dan isu-isu yang mendesak bagi kaum buruh. Ketiadaan dukungan nyata terhadap isu-isu seperti upah layak yang hari-hari ini diperjuangkan kaum buruh, kondisi kerja yang lebih baik, dan keamanan serta keselamatan kaum buruh menunjukkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan buruh. Kelas pekerja, yang merupakan bagian penting dari struktur ekonomi nasional, seringkali merasa terpinggirkan dalam diskusi politik yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan investasi, lebih mengutamakan kalangan pemilik modal. Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan buruh yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan pelindungan yang lebih baik. Kaum buruh menginginkan perwakilan politik yang dapat secara efektif mengadvokasi hak-hak mereka dan memperjuangkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya kesejahteraan bagi oligarki. Ketiadaan calon presiden yang berpihak pada kaum buruh mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam politik Indonesia, di mana kepentingan ekonomi dan bisnis seringkali mendominasi agenda politik. Hal ini menunjukkan perlunya sebuah perubahan dalam sistem politik yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk kelas pekerja. Menjelang pemilu, ada harapan dari kaum buruh bahwa isu-isu ketenagakerjaan akan mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam agenda politik nasional. Kaum buruh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami tantangan yang mereka hadapi, tetapi juga bersedia mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mengingat situasi politik yang ada, Partai Buruh mempertimbangkan untuk tidak mendukung satupun calon presiden dalam pemilihan presiden mendatang. Sikap ini bukan tanpa alasan, di mana Partai Buruh merasa tidak ada kandidat yang secara substansial mewakili kepentingan kelas pekerja. Dan kalau memang tidak ada yang bersungguh-sungguh memihak kepentingan kelas pekerja, lalu atas dasar apa kaum buruh kemudian memilih calon presiden? Dalam hal ini, Partai Buruh lebih memilih untuk fokus pada posisinya di tingkat legislatif dan melakukan advokasi secara langsung terkait dengan hak-hak kelas pekerja. Kesadaran ini mendorong Partai Buruh untuk lebih mengutamakan perjuangan dalam mendudukkan wakil-wakilnya di dalam parlemen, di mana mereka dapat lebih efektif dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak-hak kaum buruh. Strategi ini juga mencerminkan komitmen Partai Buruh untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berpihak pada kepentingan kelas pekerja, bahkan jika itu berarti tidak mendukung kandidat presiden manapun. Saya kira Partai Buruh mengambil posisi yang berani dan strategis serta memprioritaskan kepentingan langsung kaum buruh daripada terlibat dalam permainan politik konvensional. Sikap ini diharapkan dapat memperkuat posisi Partai Buruh dalam politik Indonesia, sekaligus memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya representasi kaum buruh. Dalam hal ini, saya teringat dengan slogan, buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Ini bukan hanya retorika, melainkan refleksi dari pandangan bahwa peningkatan hak dan kondisi kerja akan secara langsung berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi nasional. Keyakinan ini
berdasarkan pada pemahaman dan juga keyakinan bahwa kaum buruh adalah bagian penting. Dia adalah tulang punggung ekonomi. Maka selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil. Partai Buruh percaya bahwa dengan memastikan upah yang layak, kepastian atas pekerjaan, dan kondisi kerja yang sehat, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kaum buruh, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan produktif. Partai Buruh berpendapat bahwa kesejahteraan kaum buruh secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika buruh diberdayakan dan kondisi kerja mereka diperbaiki, ketika kemudian mereka bisa menjadi lebih sejahtera dan lebih produktif, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup kaum buruh dan keluarganya. Hal ini menciptakan lingkaran positif di mana peningkatan kesejahteraan pekerja membawa dampak lebih luas bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Sekali lagi, strategi Partai Buruh untuk fokus pada pemilihan legislatif dan tidak memberikan dukungan pada satupun calon presiden dalam pemilu yang akan datang, mencerminkan keyakinan bahwa perubahan nyata dapat dicapai melalui legislatif. Partai Buruh berupaya untuk mengamankan posisi di parlemen sebagai sarana untuk mendorong dan mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelas pekerja. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan kaum buruh terwakili dalam kebijakan nasional. Kaum buruh tidak hanya diabaikan. Kaum buruh tidak hanya dibutuhkan, tidak hanya dicari ketika pemilu, tapi kemudian dipunggungi ketika pemilihan suara sudah usai. Kaum buruh adalah bagian dari pengambil kebijakan yang akan memastikan negara kesejahteraan bisa diwujudkan. Saya Karya Sayono, sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya. See you.